Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru, para kepala sekolah dimanapun berada. Asesmen nasional berbasis komputer tahun 2022 sudah terlaksana sebagai ranah evaluasi terhadap 3 hal utama: asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar, dan telah menghasilkan produk evaluasi dalam bentuk rapor pendidikan sebagai data acuan satuan pendidikan untuk penyusunan program sekolah. Sudahkah perencanaan satuan pendidikan kita di tahun anggaran ini berbasis pada data yang dihasilkan dari AN di dalam rapor pendidikan? Video kali ini adalah bentuk produk aksi nyata dalam pelatihan mandiri melalui platform Merdeka Mengajar dalam modul perencanaan untuk perbaikan satuan pendidikan dengan topik rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan, sebuah refleksi capaian satuan pendidikan dalam rapor pendidikan. Bersama saya Elias Ricardus Ratu SPD, Kepala SMP Negeri Duanita. Dalam program pengembangan satuan pendidikan dibutuhkan perencanaan yang baik agar dapat menentukan arah bagi para pelaku pendidikan untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang baik akan dapat meminimalisir risiko kegagalan dan ketidakpastian tentang masa depan satuan pendidikan. Karenanya, perencanaan yang baik harus melalui proses evaluasi dan refleksi atas hasil evaluasi. Produk evaluasi inilah dalam perencanaan pendidikan kita kenal dengan sebutan rapor pendidikan. Produk aksi nyata ini adalah bentuk tindak lanjut pelatihan mandiri pasca membangun pemahaman, lanjut aksi nyata, melakukan refleksi pribadi sebagai kepala sekolah atas capaian setiap indikator layanan pada rapor pendidikan di SMP Negeri Duanita. Proses refleksi yang dilakukan merujuk kepada pertanyaan pemantik sebagai berikut. Yang pertama, indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian cukup baik? Kondisi atau fakta apa saja yang Bapak dan Ibu temukan di satuan pendidikan terkait capaian ini? Kedua, indikator layanan mana saja yang memperoleh capaian yang belum baik? Kondisi atau fakta apa saja yang Bapak dan Ibu temukan di satuan pendidikan terkait capaian ini? Ketiga, hal baik apa yang telah dilakukan oleh satuan pendidikan berdasarkan lapor pendidikan yang dilihat? Dan yang keempat, bagaimana rapor pendidikan membantu Bapak dan Ibu dalam memahami kondisi sekolah? Indikator capaian dalam rapor pendidikan digambarkan dengan tampilan warna yang berbeda. Biru untuk capaian mahir, hijau untuk capaian baik, kuning untuk capaian cukup baik, dan merah untuk capaian yang perlu intervensi. Nomor 1. Indikator-indikator layanan yang memperoleh capaian yang cukup baik dapat Bapak dan Ibu lihat pada layar Bapak dan Ibu. Nomor 2, indikator layanan yang memperoleh capaian yang belum baik dapat Bapak dan Ibu juga lihat melalui layar Bapak dan Ibu.
rancangan rencana tindak lanjut hasil refleksi berdasarkan capaian cukup baik dan belum baik pada SMP Negeri 2 Nita. Pertama, menyusun RKAS berbasis data rapor pendidikan. Yang kedua, membuat perencanaan satuan pendidikan atau rencana kerja tahunan berbasis data. Ketiga, mengidentifikasi tingkat prioritas antara perlu intervensi khusus atau rapor merah, perlu peningkatan rapor kuning, mempertahankan dan ditingkatkan ke level mahir rapor hijau, dan mahir rapor biru. Keempat, membentuk tim-tim pelatihan mandiri untuk berkolaborasi meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam menjawab masalah serta secara bersama-sama dalam bingkai kolaborasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 5. Mengkategorikan bentuk rekomendasi yang penyelesaiannya dapat dilakukan secara mandiri namun tetap dalam dampingan atau kawalan kepala sekolah dan tim yang dibentuk berdasarkan tingkat kebutuhan. Keenam, memberikan prioritas perhatian dalam menangani kasus rapor merah dengan membuat rencana tindak lanjut dengan mengalokasikan anggaran sekolah yang relevan untuk mendapatkan penanganan yang lebih intens, efektif, dan efisien. Dan yang ketujuh, terkait rapor kuning akan ditindaklanjuti dengan melakukan prioritas relevan dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan SMP Negeri 2 Nita serta dapat dengan merujuk pada dokumen hasil rekomendasi tindak lanjut di dalam rapor pendidikan. Nomor 3, hal baik apa yang telah dilakukan SMP Negeri 2 Nita berdasarkan rapor pendidikan yang saya lihat adalah sebagai berikut. Pertama, sejak tahun 2020 kami telah menyicil kebutuhan laptop bagi para guru dan pegawai dan hingga saat ini telah mengantongi 6 unit laptop dari alokasi dana BOS dan 2 unit lainnya dari bantuan masyarakat. Yang kedua, di tahun 2022 kami mengadakan wifi nirkabel dengan sumber sinyal 4G. Lalu kami juga mendapatkan bantuan wifi Ubiku program Kemendikbudristek sumber langsung dari satelit serta Chromebook 15 unit. Tahun 2022 kemarin juga kami telah menyelenggarakan ujian online non-CBT bagi kelas 7 dan hasilnya berjalan cukup baik. Sebagai sekolah penggerak angkatan 2, kami memandang ini menjadi modal potensial untuk melakukan perubahan satuan pendidikan melalui perencanaan berbasis data. Kami juga telah menghasilkan 2 guru penggerak, pertama di angkatan 1. Namun pasca pendidikan langsung diangkat menjadi kepala sekolah dan kini 1 orang guru penggerak lagi dari angkatan 4. Yang berikut, kepala sekolah sudah memiliki NRKS yang keberadaannya setara dengan sertifikat guru penggerak. Juga aktif dalam PGP, yakni sebagai pengajar praktik angkatan 1 dan fasilitator angkatan 5. 7. Sejak BOS tahap 2 dan 3, pembelanjaan pulsa untuk kepentingan wifi sudah dilaksanakan, hanya saja belum diwajibkan oleh Kepsek untuk mengikuti pelatihan mandiri. Dan yang ke-8, kami telah menerima 1 orang guru honor untuk mata pelajaran matematika sejak awal semester genap. Sedangkan untuk BPBK masih dibantu oleh para wali kelas dan guru mata pelajaran SBD dibantu oleh guru IPA. Dari ke-8 poin yang mewakili tersebut menggambarkan bahwa pengalokasian anggaran sekolah dan program kegiatan sekolah merujuk pada kebutuhan perkembangan sehingga melalui perencanaan berbasis data akan lebih objektif merujuk upaya menjawab masalah satuan pendidikan dari waktu ke waktu. 4. Bagaimana rapor pendidikan membantu saya sebagai kepala sekolah dalam memahami kondisi satuan pendidikan? Yang pertama, rapor pendidikan membantu saya dalam menjawab masalah untuk melakukan perencanaan awal tahun secara lebih efektif dan efisien, terutama dalam menyentuh urgensi kebutuhan pelayanan bagi peserta didik. Kedua, merealistiskan tujuan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik guna menjangkau pemenuhan kebutuhan perkembangan mereka. Ketiga, membantu menentukan langkah prioritas penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan pengembangan sekolah dan peserta didik berdasarkan tingkat urgensitas yang lengkap, akurat, dan kredibel. Yang keempat,
membantu kepala sekolah untuk lebih yakin dalam mengkomunikasikan kebutuhan perkembangan satuan pendidikan secara transparan dan logis kepada para pihak. Membangun keyakinan yang tinggi untuk mengendalikan sekolah pada masa kini dan masa yang akan datang, serta memberanikan saya dan warga satuan pendidikan untuk memotret pendidikan SMP Negeri 2 Nita pada masa yang akan datang. Bergerak menuju perubahan untuk Indonesia Emas 2045 dari SMP Negeri 2 Nita Kabupaten Sika untuk Indonesia. Epang Gawang, terima kasih.